Katanjalian Diwarangkaya Cata Santigasata Paraja Pajatika Desetu Damang Anukaplimang Pajang, yang artinya Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sayadhapi bhikkhave mahasamuddu ekarasso lo narasso ewa mewa bhikkhave ayang dhamma vinayo ekarasso vimutti rasso te. Seperti halnya para biku, samudra yang luas mempunyai satu rasa, yaitu rasa asin. Demikianlah para biku, Dhamma dan Vinaya ini mempunyai satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Ya, kepada pembimbing puja bakti, ibu dan bapak sekalian, selamat pagi, Sodehotu, Namo Buddhaya. Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan bahagia juga. Ibu, bapak sekalian, masa-masa ini masih merupakan masa-masa bagi para biku, di mana kami mempunyai kebiasaan yaitu selama 3 bulan itu berdiam di sebuah tempat guna lebih membina diri sendiri untuk mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan bagi seorang biku. Ibu, bapak sekalian, tentu ketika masa-masa itu para biku mempunyai kegiatan masing-masing juga. Sebagai contoh, kami yang tinggal di Wihara Mendut, kebetulan saya pernah tinggal di Wihara Mendut selama 3 tahun. Di sana kami mempunyai sebuah kebiasaan, yaitu mengajarkan dhamma kepada wihara-wihara binaan Wihara Mendut. Karena memang di luar masa-masa ini, para bante yang berada di Wihara Mendut itu banyak membina di luar Wihara Mendut. Maka ketika masa-masa itu kami lebih mengutamakan, lebih banyak membina wihara binaan Wihara Mendut. Sebagai contoh, misalkan di Wihara Mendut itu ada 4 biku, maka 4 biku ini akan mendapatkan tugas yang sama, membuat dhamma kelas di satu wihara sebanyak 1 kali, minimal 1 kali. Terkadang juga bisa mendapatkan 2 kali, tergantung dengan jadwal diberikan oleh biku senior di wihara kami. Nah, ibu bapak sekalian, ketika kami membina wihara tersebut, ada seorang pemuda yang bertanya, yang mungkin pertanyaannya itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bahkan bagi kita mungkin pertanyaan itu agak aneh juga. Pertanyaannya adalah, Bante, dari berbagai macam khotbah yang diajarkan oleh para biku dari Wihara Mendut, semua itu merupakan ajaran Buddha
ataukah inti ajaran Buddha, atau bagaimana? Terkadang kita juga mungkin seperti ini tidak terpikirkan. Nah, jawabannya adalah semua yang diajarkan oleh para biku itu bermuara pada satu hal, yaitu 4 kebenaran mulia. Jika Anda ditanya oleh teman-teman Anda ataupun oleh teman-teman lain, inti ajaran Buddha adalah tentang 4 kebenaran mulia. Ini harus diingat dengan baik. Kenapa? Karena di luar ini banyak orang itu yang tidak mengetahui apa inti ajaran Buddha, dan ketika ditanya mungkin juga banyak yang salah menjawabnya. Nah, ibu bapak sekalian, jika kita bicara tentang 4 kebenaran mulia, kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Jika kita ingin mengetahui lebih detail bahwa kebenaran mulia pertama itu bicara tentang adanya duka, adanya penderitaan dalam hidup ini. Di antara Anda semua, ada tidak yang pernah menderita? Ada? Semua pasti pernah mengalami menderita. Tapi namanya penderitaan dan kebahagiaan itu ada sisi kesepakatan kita, ada sisi yang sesuai kenyataan. Maksudnya bagaimana, Bande? Nah, sebagai contoh, di Surabaya itu ada konsep kalau makan sesuatu apapun itu harus ada temannya, yaitu sambal. Apapun makanannya pasti ada temannya, yaitu sambal. Di Jakarta ini sama atau beda? Di Jakarta sama ya? Oke. Kalau Anda makan nggak ada sambalnya, masih enak atau tidak? Kalau makan buah sambal, itu enak atau tidak? Kurang ya? Oke. Tapi jika Anda makan yang pedas, yang ada sambalnya, sampai kepedasan, sampai berkeringat, itu bahagia atau menderita? 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 Loh, kok mau kok begitu? Kan aneh. Orang menderita kok mau makan sambal. Sekarang contoh yang lain. Makan makanan yang masih panas. Misalkan makan bakso, kuahnya panas-panas. Ketika Anda makan yang masih panas itu, bahagia atau menderita? Pikirkan baik-baik. Makan makanan yang masih panas itu bahagia atau menderita? Bagi Anda menjawab menderita, Anda agak aneh. Kenapa? Karena semua makanan yang kita konsumsi itu pasti ada unsur panasnya, diolah dengan panas. Jadi ketika Anda makan yang masih panas itu, Anda menderita. Ya, itu adalah kesepakatan kita masing-masing. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Sekarang saya gabung dua-duanya. Makan makanan yang masih panas dan pedas. Ini combo maut. Anda bahagia atau menderita? Bahagia atau menderita? Ada yang bahagia, ada yang menderita. Itu adalah kesepakatan kita masing-masing. Tetapi di dalam Dhamma, apa kebenaran mulia? Yang pertama, itu baik kita suka atau tidak suka, semua akan mengalami hal ini. Satu adalah kelahiran. Loh, Bante, kok bisa lahir itu sebagai duka? Dari mananya? Buktinya kalau bayi nangis itu, kalau bayi baru lahir itu, nggak ada yang nangis kok, semua gembira tepuk tangan. Berarti kan bahagia. Lahir itu adalah bahagia, bukan menderita. Masalahnya lahir lagi itu ada temennya yang ikut. Ini yang membuat adanya duka. Kenapa? Ketika lahir pasti ada punya namanya sakit, punya namanya tua, punya juga namanya akan meninggal.
Semua seperti itu. Pernah sakit? Pernah tua? Pernah sakit? Pernah tua? Oke. Pernah meninggal? Kalau Anda jawab sudah meninggal, agak gimana itu? Kenapa ibu bapak sekalian? Karena sebenarnya setiap saat kita mengalami hal-hal ini, jika Anda bilang Bante saya belum tua, sebenarnya kita setiap saat itu menjadi lebih tua dari sebelumnya. Umur kita ini bertambah, bukan berkurang. Tetapi ketika Anda mengalami ketuaan itu, ada masalah-masalah yang muncul. Biasanya dalam hal fisik. 1. Rambut berubah warna, menjadi lebih silau dari biasanya. Kan juga ada loh orang yang sudah sepuh, sudah laulek itu, putih itu ada ketika kena cahaya mengkilap. Ada seperti itu. Kenapa? Ada minyaknya soalnya. Ada minyak yang makanya mengkilap. Nah, ketika Anda mengalami ketuaan sepuh laulek ini, organ tubuh sudah mulai berkurang. Mata sudah mulai agak kabur, telinga sudah mulai agak susah mendengar, dan ini lutut, bahasa Jawa namanya dengkul. Lutut ini berkurang fungsinya. Maka banyak ketika orang sudah sepuh itu selalu duduk di kursi. Tapi bukan Anda loh ya, bukan. Orang sepuh itu sudah harus duduk di kursi. Yang dulunya bisa duduk berselah dengan baik, sekarang susah. Inilah ketuaan. Ini adalah derita. Sakit juga begitu. Sakit dapat ditanya kembali. Ketika Anda mengalami sakit, itu juga adalah derita. Ada yang perubahan dalam hidup kita, itu juga adalah derita sebenarnya. Ada yang hidup juga pasti akan meninggal. Apapun yang muncul juga pasti akan lenyap. Orang pernah lahir juga akan meninggal. Orang pernah muda juga akan tua. Orang pernah sehat juga akan pernah sakit. Ketika orang sakit bisa sembuh lagi. Berubah seperti ini. Ketika Anda meninggal, lahir kembali, harus mengalami sakit, tua, mati lagi. Ketika mati, lahir lagi, harus mengalami sakit, tua, mati lagi. Capek tidak? Capek? Capek tidak? Capek ya? Ini duka. Ketika Anda hidup, tidak semua berjalan dengan baik. Pasti punya masalah-masalah tertentu. Namanya, kalau istilah saya adalah turbulensi kehidupan. Ada terkadang ketika naik pesawat, itu guncangannya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat juga. Sampai jantung kayak mau copot begitu. Dan hidup kita juga sama. Ketika Anda punya masalah, itu seperti terguncangkan. Masalah itu ada yang ringan, ada yang berat, juga ada yang sedang. Ketika Anda terguncang oleh masalah tersebut, juga ada yang terguncangnya ringan, terguncangnya sedang, juga terguncangnya berat juga. Jika Anda nggak tahan, bisa jatuh. Jika naik pesawat, itu nggak tahan, bisa jatuh. Diri kita, jika nggak tahan dengan masalah, bisa memilih jalan pintas. Itu adalah duka juga. Intinya adalah kelekatan pancakanda, namanya batin dan jasmani ini sebagai dasar kemelekatannya itu loh. Itu yang adalah bagian dari duka juga. Tetapi Sang Buddha apakah juga mengalami seperti itu? Bante? Juga sama. Guru Agung Buddha dan para muridnya juga mengalami sakit, tua, dan meninggal. Tapi di situ tidak ada sisi deritanya. Lah kok bisa? Karena sudah lenyapnya namanya pengotor-pengotor batin, dan bisa paling disebut dengan kilesa. Semuanya sudah hilang, maka tidak lagi menderita. Ketika beliau mengalami ketuaan, mengalami sakit, tidak ada derita di situ. Itulah perbedaannya. Bagi kita yang masih belum mencapai tingkat kesucian tertentu, yang masih banyak kilesanya
itu masih akan merasakan rasa derita. Nah, apa toh Bante yang bikin derita itu? Apa toh Bante yang memunculkan derita itu? Adalah keinginan kita yang terus menagih. Dalam bahasa Jawa disebut dengan gandrung. Anda tahu gandrung? Tahu nggak gandrung? Cuma satu yang tahu, lainnya nggak tahu ya? Oke, gandrung itu contohnya seperti pemuda dan pemudi laki ini loh, lagi jatuh cinta, lagi kasmaran. Pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Oke, sakit nggak itu? Sakit? Kalau sakit kok mau? Itu aneh. Jatuh cinta itu menyenangkan, juga menyakitkan. Nah, kalau saat pemuda dan pemudi lagi kasmaran, awal-awal jatuh cinta, biasanya isi pikirannya itu selalu mengarah kepada pasangannya. Makanya ketika komunikasi dengan pasangannya itu pasti ada format tertentu, ada template-nya. 1. Halo, lagi ngapain? 2. Udah makan belum? 3. Hari ini sibuk tidak? Seperti template-nya. Ketika bangun pagi, buka HP, yang dilihat itu pertama kali adalah WA si doi. Ada atau tidak? Begitu. Dan ketika Anda memberikan pesan pagi-pagi hari itu, pasti kepada si doi duluan, bukan kepada yang lain. Halo, selamat pagi. Seperti itu. Ketika pagi, siang, sore, malam, apapun aktivitasnya, isi pikirannya selalu ke sana. Itulah kasmaran. Itulah namanya gandrung. Gandrung itu adalah keinginan yang terus nagih kepada Anda. Kalau Anda makan sesuatu, misalkan di depan kan ada jualan banyak itu. Kalau Anda makan misalkan bakso goreng, kalau benar itu bakso goreng, kan saya nggak lihat tadi. Kalau Anda yang makan bakso goreng, itu kan hojia ya. Tahu hojia? Apa hojia? Enak. Tahu hoce nggak? Tahu hoce? Hoce sama hojia bedanya apa? Bedanya? Beda bahasa. Itu saja bedanya. Artinya semua sama. Bakwan goreng, itu bakso goreng itu. Ketika Anda makan, rasa enak itu kira-kira nagih atau tidak? Nagih atau tidak? Nagih. Ketika Anda pergi mau makan lagi, kira-kira muncul nggak mau makan bakso goreng itu? Muncul tidak? Muncul ya. Sama dengan orang-orang lain. Orang Indonesia kalau ke luar negeri itu sebuah satu hal, yaitu mie instan. Seperti itu. Nah, oke. Saya mana tadi saya ngomongnya? Mie instan, oke, mie instan. Agak konslet. Mie instan. Mie instan itu kira-kira nagih atau tidak? Nagih. Ketika Anda makan sekali, dua kali, enak tidak? Bosen enggak? Bosen kan? Kalau sehari-hari. Tapi jika 2 kali, 3 kali, rasa itu akan menagih terus. Itulah keinginan yang menagih. Kalau Anda misalkan ingin sesuatu yang branded, tapi meyojen, nggak punya uang, itu keinginan itu akan terus manggil loh. Misalkan Anda mau tas yang misalkan harganya mahal, jika Anda mau itu tapi gak punya uang, akan terus kepikiran. Keinginan hati ini terus menagih, ayo itu, ayo itu, ayo itu. Tapi jika sudah dapat, senang tidak? Senang kan? Senang itu lama atau sebentar? Sebentar. Kalau Anda punya HP baru yang sekarang itu lagi ngetren, warnanya kayak warna jubah biku soalnya,
Itu kalau ketika Anda dapat pertama kali itu, rasanya, wih, mantap, bagus. Sehari 2 hari itu, bikinnya masih hati-hati. Tapi pelan-pelan, jangan sampai lecet, begitu. 1 minggu dibanting gitu. Rasa bahagianya hilang. Itulah gandrung seperti itu. Selalu nagih. Di dalam Dhamma sampaikan nama gandrung ini ada 3 hal, yaitu yang saya ceritakan tadi. Yang kedua adalah berkenan dengan terus ingin lahir kembali, mau jadi dewa, mau jadi apa lagi terus. Dan yang ketiga adalah berkenan dengan pemusnahan sesuatu, baik diri ataupun yang lain. Yang sebenarnya ini merupakan pandangan salah yang ada di zaman itu, yaitu Ucita Diti dan Sasata Diti dan bahasa Bali. Jika Anda nggak tahu apa itu, yang sama ayat Ajita. Apa itu Ucita Diti, apa itu Sasata Diti, yang sama ayat Ajita. Karena itu bukan momennya untuk cerita di sini. Nah, ibu bapak sekalian, di dalam Dhamma sampaikan bahwa idang sati imasming sati idang hoti, imasming upada idang upajati. Apapun ketika ini muncul, maka ini muncul. Ketika ini ada, maka ini ada. Jadi ketika adanya kotoran batin, adanya awija itu akan memunculkan hal-hal lain. Pada ujung-ujungnya yang membuat kita itu adalah tanha. Imasmik asati idang nahuti, imasat niroda idang nirojati. Ketika ini muncul, ketika ini hilang, ini juga akan hilang. Ketika penyebab duka itu hilang, maka duka itu juga hilang. Namanya duka itu tidak kekal, bisa hilang, bisa muncul, bisa hilang. Oleh karena itu, jangan sampai ada umat Buddha yang mengatakan aku menderita selamanya. Tidak. Duka itu hanya muncul dan lenyap, silih berganti. Muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Tidak pernah selamanya. Mungkin saja banyak duka dan sering muncul, maka Anda merasakan, aduh, aku dari dulu kok apes ya, aku dari dulu kok sial ya, kok ciong terus ya. Itu karena tidak bisa melihat bahwa duka itu hanya muncul dan lenyap, tidak lebih dari itu. Dan ketika duka itu lenyap, ternyata ada caranya untuk bikin itu lenyap, yaitu dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Dan semua dimulai dengan punya pandangan benar. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya, kita harus paham bahwa ketika ada tanha di situ akan muncul duka. Ketika tidak ada tanha, maka tidak ada duka. Ketika kita punya pandangan benar, akan berlanjut kepada ucapan benar dan perbuatan benar. Ketika orang bisa punya pandangan benar, pikiran benar, itu sudah bagus. Bisa lanjut pada hal-hal yang lain. Ketika Anda tahu ada duka, Anda bisa mengenal itu duka, setidaknya kita tidak memunculkan duka yang baru. Kenapa? Karena isi pikiran kita yang baik-baik soalnya. Pikiran baik itu isinya adalah tidak mau menyakiti, tidak mau membenci. Karena menyakiti, membenci itu bikin duka, bikin sakit diri sendiri ataupun orang lain. Dan ada punya pikiran untuk bebas dari kemelekatan, bebas dari kesenangan indriawi. Itu adalah isinya pikiran-pikiran yang baik. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ternyata semua diajarkan oleh para biku, para dhammadutta itu semua bermula pada satu hal, yaitu 4 kebenaran mulia. Yang jika disingkat, semua bagian dari perubahan, ketidakkekalan, dan ketanpa-agungan. Sudah pusing belum? Sudah pusing ya? Oke, bagus. Kalau Anda pusing, berarti Anda dengerin. Nah, ibu bapak sekalian, semua oleh Sang Buddha itu mengarahkan pada satu hal, yaitu rasa bebas dari duka.
ajaran Buddha itu bicara mengenal duka dan bagaimana cara bisa lebih bebas dari duka. Karena duka itu yang bikin kita selalu sakit. Duka itu merasakan body seperti terhimpit, ada beban, sakit. Itulah duka. Ketika kita sudah punya caranya, sudah punya pikiran untuk bebas dari duka, sudah ada kemauan untuk bisa bebas dari hal itu. Orang bisa mematikan namanya sila samadhi panjang itu, bisa mematikan moralitas, pengendalian diri, bisa mematikan keteguhan batin. Samadhi itu artinya keteguhan batin, tidak sana tidak kemari, dan punya wisdom dalam dirinya itu, kan dia bisa melihat adanya duka. Ketika dia bisa melihat ada duka, maka ada kemauan untuk bebas dari duka. Nah, ibu, bapak sekalian, seperti awal saya sampaikan tadi bahwa ajaran Sang Buddha itu, ajaran Sang Buddha, Dhamma dan Vinaya itu punya satu rasa, itu rasa bebas dari duka. Apa tuh Bante? Bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, dan bebas dari kotoran batin. Itulah yang perlu kita tuju, ibu, bapak sekalian, bukan yang lain. Ya, itulah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kata pengurus, ada diskusi tanya jawab. Jika ada, saya persilakan. Masih ada beberapa waktu untuk diisi dengan tanya jawab. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu? Jika tidak ada, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk, Bante. Akan saya bacakan ya. Yang pertama adalah, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, apakah sesosok makhluk jika meninggal ada jeda waktu sebelum terlahir kembali? Terima kasih, Bante. Ya, ibu, bapak sekalian, di dalam Dhamma disampaikan bahwa ketika sesosok makhluk meninggal itu, maka kemunculannya itu akan langsung, tidak ada jeda. Karena juga ada seseorang yang berpikir bahwa jeda itu kemungkinan adalah masa ketika mengandung, itu dianggap sebagai jeda. Tetapi dalam ajaran Buddha, ketika makhluk itu meninggal, maka akan langsung muncul kembali. Ada makhluk itu yang terlahir secara spontan, juga ada. Seperti para dewa, itu adalah makhluk yang muncul secara spontan begitu. Juga ada makhluk yang dalam alam rendah, juga ada yang muncul secara spontan. Ada makhluk yang juga muncul melalui kandungan, telur, dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Jadi tidak ada jeda. Nah, masalahnya adalah ketika makhluk itu lahir kembali itu tidak bisa mengontrol. Karena semua itu bergantung dengan karmanya masing-masing, perbuatannya masing-masing. Jika banyak berbuat buruk, ya biasanya muncul di alam yang rendah. Jika banyak berbuat baik, biasanya muncul di alam yang lebih baik. Karena berbuat baik dan berbuat buruk itu orang banyak masih menghitung apa manfaatnya dan apa untung ruginya. Seperti ini. Ini sudah menjawab belum? Sudah menjawab belum? Menurut Anda sudah? Oke. Sudah diwakilkan soalnya sama dia. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya, apakah karma buruk bisa dikikis atau dihilangkan efeknya? Terima kasih, Namo Buddhaya Bante. Apakah karma buruk itu bisa dikikis, dihilangkan efeknya? Ibu, bapak sekalian, jawabannya bisa. Dalam ajaran Buddha sampaikan juga, bagi mereka yang sudah mencapai kesucian, itu karma buruknya bisa hilang. Disebut dengan bahasa Pali adalah ahosi karma.
Ya, orang sering kali mengatakan adalah karma yang basi, sudah terpotong seperti itu. Tapi Bante, dalam kehidupan sehari-hari yang bagi kita yang belum mencapai kesucian, apakah bisa Bante? Karena ini berdasarkan dirinya merasa itu buruk atau tidak sebenarnya. Sebenarnya kita setiap saat itu mengalami loh karma-karma ini sebenarnya itu. Anda yang sudah kayak saya, sudah laula ini, sudah sepuh, punya lutut sudah agak rapuh tuh, karma buruk atau bukan? Karma buruk atau bukan? Ini misalkan lutut sudah sakit nih ya, sering sakit, jalan kemana-mana sakit itu sudah karma buruk atau bukan? Nah, itu efeknya Anda masih merasakan atau tidak? Masih tetap ya? Oke. Nah, apakah itu bisa dihilangkan? Bisa, yaitu dengan ganti lututnya. Nanti jadinya hilang itu. Tapi karma orang juga bisa merasakan ketika dia tidak tahu merasakan ketika ada karma lain yang lebih besar. Misalnya karma baik. Nah, saya cerita saja. Dulu saya pernah ketika dia mendut pernah jatuh. Anda bisa bayangkan ya, tubuh segede begini jatuh gimana rasanya. Nah, ketika saya jatuh itu, di mendut itu ada semacam selokan. Kaki saya ini masuk ke selokan itu. Dan selokan itu jaraknya agak dalam, mungkin setinggi kursi ini. Secara akal sehat, secara pemikiran biasa, ketika kaki saya masuk dan badan jatuh itu, kemungkinan patah besar. Tapi tidak patah, hanya robek saja. Sampai kelihatan lemaknya, kelihatan samcannya loh, kelihatan situ. Itu sebenarnya karma buruk atau karma baik? Buruk atau baik? Baik atau buruk? Dua-duanya kan? Sebenarnya itu tidak muncul sama tidak. Dia muncul sering berganti sebenarnya, nggak sama-sama. Tetapi orang pemikirannya itu karena saking cepatnya munculnya itu dikira berbarengan, padahal tidak. Kemudian seperti ini munculnya itu. Karma buruk muncul, karma baik muncul. Seharusnya ini patah, tidak patah. Ini baik atau buruk? Dua-duanya. Ya, seperti itu jadinya. Karma buruk yang mungkin harusnya patah, jadi nggak patah. Cuma bukan robek aja. Jadi karma buruknya itu lebih tidak terasa, lebih terasa karma baiknya. Tapi dua-duanya dialami, baik buruk maupun yang baik. Itu contoh saya begitu. Kemudian ketika robek ini, ketika sudah dioperasi, sudah dijadi itu, pedihnya minta ampun. Ketika jatuh ini sobek, nggak terasa loh. Cuma robek, santai begitu. Ketika sudah duduk di bed begitu ya, di rumah sakit, duduk begini, mulai disuntik, kok cekot ya, kok mulai perih-perih begini ya, makin lama kok makin sakit. Mulai terasa sakitnya begitu. Memang secara kedokteran, karena dokter ya, ketika saat pertama kali jatuh atau sudah mengalami shock di situ, itu agak tidak terasa karena mengalami shock seperti itu. Nah, ketika shock ini sudah mereda itu, mulai terasa di sini. Sama dengan ketika Anda meditasi. Ketika Anda sering meditasi, bagi Anda yang sering ya, bagi Anda yang jarang, bisa ngomong lah di sini. Bagi Anda yang sering meditasi, duduk begini itu tidak gampang. Duduk begini itu makin sakit. Tapi lama-lama sudah kebas, ini sudah nggak terasa kembali, begitu. Dan ternyata sakit seperti ini lama-lama menjadi sakit juga, menjadi biasa saja, begitu. Nah, kembali ke cerita yang tadi itu, cerita yang di bedah itu. Nah, ibu bapak sekalian, secara omongan masyarakat ya, saya harus menggunakan tongkat jalan itu selama sekian hari begitu. Hari pertama, betul, pakai tongkat jalannya. Hari kedua, saya udah lepas tongkat jalannya.
Kenapa? Karena diburu-buru. Waktu itu saya mendapatkan tugas sebagai ketua panitia Babaja Samanera di Medan Mendut. Hari di mana peserta datang, hari itulah saya jatuh. 3 hari kemudian harus ada hari penabisan para Samanera dan atas langit. Mau gak mau harus muncul. Ketuanya harus muncul. Sampai ketua nggak muncul, agak aneh. Nah, ketika hari H-1, Bante tanya sama saya, bisa hadir nggak? Sejamnya dengan PD bisa Bante. Padahal belum yakin soalnya. Tapi karena sudah muncul wajahnya di poster dan seterusnya, mau nggak mau harus muncul. Beneran, besoknya jalan sudah normal kembali. Hanya 3 hari. Biasanya itu bagi orang biasa tidak mungkin katanya. Maksud 3 hari bisa langsung jalan dengan normal kembali? Itu yang saya alami. Apakah ini buruk atau baik? Dua-duanya. Ada buruk, ada baiknya. Kenapa? Habis itu ini infeksi. Begitu. Infeksi dan kram. Begitu. Muncul buruknya kan? Muncul buruknya. Ada orang ngasih obat. Namanya Pensewang. Pensewang itu ya, tahu. Setahu saya itu Pensewang itu adalah obat untuk tipes. Setahu saya. Kalau Anda baca itu kategorinya itu nomor 1 adalah untuk tipes dan seterusnya. Juga ada bisa untuk infeksi. Tapi sini saya bukan jual Pensewang loh ya, bukan. Saya bukan marketing itu. Karena setelah saya minum itu berkali-kali, nggak sembuh kok. Begitu. Nah, saya itu di koti saya itu punya vitamin, namanya propolis. Gitu. Propolis itu adalah sarang lebah yang diolah. Nah, itu saya pakai. Kenapa? Saya pernah dengar cerita soalnya. Yang saya dengar adalah ada pernah ditemukan dalam penelitian itu seorang tikus yang tidak busuk tubuhnya di dalam sarang lebah. Gitu. Makanya sebenarnya propolis adalah itu kan sebagai pelindung sebenarnya. Propolis adalah kota, metropolis dan seterusnya itu kan adalah kota. Jadi propolis itu adalah pelindung, lapisan pelindung dan sarang lebah gitu. Itu yang diambil ekstraknya. Nah, saya pakai itu tapi saya nggak minum. Saya buka, saya kasih ke situ. Kan bisa membunuh kan, membakteri ya katanya. Bisa menghilangkan bakteri itu. Saya pakai. Yang pertama dingin. Begitu. Besok paginya biasanya sudah hilang. Baik atau buruk? Baik. Atau buruknya juga soalnya. Nah, jadi karma buruk dan karma baik itu sering berganti. Tergantung mana yang lebih kuat bagi Anda. Jika Anda sudah ditolong dan masih, kok masih sial ya? Saya pikir masih sial ya. Jadi Anda masih masalah karma buruknya lebih besar dapat yang baik-baik. Tapi jika Anda punya pikiran yang baik, aku udah dibantu, udah ditolong, karma buruknya agak tidak terasa. Yang terasa adalah karma baiknya. Begitu. Tapi jika bagi seorang arahat, semua sudah hilang karma buruknya. Bukan. Semua sudah lebih tidak terasa lagi. Tidak mengalami duka lagi. Karena dalam ajaran Buddha itu sebenarnya karma itu harusnya dihancurkan. Karena ujung kesucian itu karma dihancurkan. Karena tidak ada karma lagi, maka tidak lahir kembali. Begitu. Oke, itu yang kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bante, anak muda sekarang tidak seperti anak muda zaman dulu. Bagaimana tips menghadapi anak muda yang keras kepala, kadang suka menjawab dan merasa benar jika dinasihati? Terima kasih Bante. Saya ini masih muda atau sudah tua? Bagi Anda jawab aja. Bante ini sudah tua masih muda? Masih muda? Masih muda? Oke, masih muda. Saya lahir tahun 80-an. Itu kenapa kira-kira? Gen milenial. Tahun 90-an itu masuk kenapa? Tahun 90-an itu kenapa? Masih milenial ya? Tahun 2000 Gen Z. Tahun 2000 sekarang ini Gen Alpha. Oke.
Karena pertanyaan kurang jelas. Kalau dibilang anak muda, gen apa dulu? Kalau gen milenial, nah masih lebih baik. Kenapa? Karena mungkin yang disebut itu adalah gen Z, dan seterusnya. Kenapa? Gen Z ini lahir dengan kondisi yang sudah instan. Semua sudah mudah. Kalau Anda lihat zaman dulu, mungkin Anda punya orang tua zaman dulu itu sekolahnya nggak tinggi-tinggi. Bahkan mereka terkadang sangat rela itu supaya agak menderita, atau menderita itu agar anaknya nggak mengambil sama dengan diri. Seperti itu zaman dulu. Dulu di rumah saya, ketika bapak sedang tugas dinas di luar, di rumah itu terkadang saya tidur dengan ibu saya dengan kakak saya. Nah, di rumah itu ada satu bed size, king size itu. Ibu saya nggak mau di situ. Ibu saya mau tidurnya di bawah dengan anjing-anjingnya di bawah. Dan kami punya 2 anjing di rumah. Ini bukan curhat ya, bukan. Hanya cerita saja. Ibu saya itu tidak mau anaknya tidur di bawah. Dia anaknya tidurnya di bed yang besar. Padahal kalau saya sayang tidurnya di bawah soalnya. Kenapa? Lebih adem, lebih dingin. Saya dulu tinggalnya di kota Surabaya, terkenal dengan panasnya itu. Lantai kalau malam itu adem. Nah, saya suka dia di situ. Tapi ibu saya nggak mau. Soalnya maunya anaknya di atas. Gitu. Jadi orang tua selalu punya pengorbanan agar anaknya lebih enak daripada dirinya. Nah, Gen Z ini ketika masa kecil itu sudah lahir, sudah menggunakan namanya Pampers dari kecil. Anda yang di zaman dahulu belum ada Pampers, itu ada sebuah latihan loh. Ada sebuah latihan training ketika Anda ke toilet. Ketika Anda ke toilet, ke WC itu zaman dulu, itu harus nahan ya. Betul nggak? Ketika Anda di toilet ngantri itu, Anda bisa marah-marah di situ. Nggak bisa. Wah, sudah kebelet ini. Tapi di dalam masih ada orangnya. Mau nggak mau Anda harus ngantri. Zaman dulu begitu. Zaman sekarang bisa menggunakan Pampers. Gampang. Nah, dalam psikologi ada nama toilet training, yaitu latihan toilet itu. Belajar nahan. Itu tidak mudah. Nah, anak-anak Gen Z itu karena terbiasa instan, tidak pernah belajar menahan. Ini seringkali orang tuh ngomel. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai semaunya sendiri. Kemudian ketika diberitahu, suka menjawab. Kenapa? Nah, mereka sudah dididik lebih pintar dari kecil. Nah, masalah di mana, Bante? Masalah adalah hubungan emosional yang kurang antara orang tua dengan anak. Seringkali Anda ketika kecil itu dididik, dibesarkan oleh orang tua Anda sendiri. Di saat ini banyak dibesarkan oleh susternya ataupun perawatnya begitu. Sehingga hubungan emosional dengan orang tua itu agak berkurang. Jadi anak itu merasa lebih dekat dengan perawatnya daripada dengan orang tuanya. Sehingga dia lebih nurut dengan perawatnya daripada dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya memberitahu nasihat itu, dia akan menjawab. Dan bagi dia, ini agak gak masuk akal. Begitu. Bagi Anda yang masih kecil, mungkin lah ya. Zaman dulu saya kecil itu makan agak dipaksa. Bagi makan yang cai, makan yang sayur-sayuran dulu, itu agak susah. Zaman dulu harus sampai disuap begitu, agak paksa, bukan makan gitu. Zaman Anda begitu tidak? Tidak ya? Semua suka gampang makan ya? Oke. Begitu zaman saya masih agak harus dipaksa makan begitu. Nah, zaman sekarang ini boleh pilih-pilih, soalnya sekarang ini nggak ada pemasangan lagi seperti itu. Sehingga ketika dipaksa seperti ini, dia akan melawan. Itu sudah naluri makhluk seperti itu. Ketika Anda dipaksa, Anda pasti akan melawan. Namanya tersudut. Seperti psikotikus, kalau disudutkan begitu, dia akan balik melawan. Dia akan balik menyerang. Nah, seperti inilah yang tidak ada, yaitu hubungan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi bagaimana caranya itu? Anda harus lebih
pandai daripada anak Anda. Bagaimana cara menyikapinya itu? Dengan cara misalkan memberikan nasihat dengan memberikan contoh dan seterusnya. Apa yang bisa ia terima itu yang Anda harus ketahui, bukan orang lain. Itu adalah anak Anda. Anda harus belajar mengetahui karakter anak Anda bagaimana dia bisa menerima nasihat dari diri Anda itu. Jika anak-anak saat ini dididik dengan menggunakan kekerasan, pasti akan muncul sisi dendam pada dirinya. Itu yang tidak diperkenankan. Jadi pada intinya adalah Anda harus mengetahui karakter anak Anda bagaimana, baik itu Gen Z ataupun Gen Alpha. Kalau milenial seperti ini juga sudah masih muda, Anda salah besar. Kenapa? Udah tua. Oh, nah setiap katanya kalau sudah usia 70 kan berarti nggak ya, udah tua. Para biku ini tiap hari baca namanya cara tamuhi cara anak kita. Tiap hari, saya sudah tua, saya tak akan memiliki ketuaan. Begitu tiap hari, saya wajah tua, saya tak akan memiliki ketuaan. Supaya apa? Tidak gila dengan kemudahan. Ketika sudah berubah tua, udah lagi, aduh, dulu saya masih hitam rambutnya ya, sekarang sudah berubah begini ya. Nah, seperti itu. Karena punang seperti ini, ketuaan dan seterusnya itu sangat berguna untuk diri kita, supaya Anda tidak terguncang. Begitu. Saya udah memakai jubah ini sudah lama, sudah kurang lebih 10 tahun lebih pakai jubah ini. Kalau ingat zaman-zaman dulu, dulu masih muda, masih gampang. Saat ini sudah semakin tua kita itu. Tenaga sudah berkurang, fungsi tubuh juga sudah mulai berganti dan seterusnya. Banyak ketuaan yang kita alami. Tapi jika kita punya pikiran, aku belum usia segitu kok, aku masih muda, salah besar. Diri kita setiap saat mengalami ketuaan. Sehingga ketika tubuh kita sudah ada sisi perubahan, Anda tidak kaget. Itu fungsinya perlindungan tentang ketuaan, sakit dan mati. Agar ketika berubah, Anda tidak kaget. Yang bikin masalah adalah ketika berubah, Anda kaget, sehingga dirinya tidak mampu menerima. Aduh, kok mata sudah mulai pakai kacamata ya? Lu nggak begini loh. Nah, itu loh. Pemahaman tentang nicak ini yang buat kita masalah juga. Semua itu berubah. Orang itu berubah. Kalau kita masih berpikir dia dari dulu nggak pernah berubah, Anda salah. Orang itu pasti berubah. Cuma kita punya cara berpikir berbeda. Begitu. Ya sudah 10:45. Bagaimana? Masih ada lagi? Silakan. Pertanyaan berikutnya adalah, Namo Buddhaya Bante, saya sering merasa sedih dan tertekan karena ada masalah dalam keluarga. Bagaimana caranya agar saya berlatih dengan benar agar tidak terhanyut ke dalam penderitaan, tetapi tetap bisa menjaga hati dan menjaga hubungan dengan keluarga? Lalu yang kedua adalah, masih dengan pertanyaan yang sama, dengan orang yang sama maksudnya, bagaimana saya bisa menolong makhluk yang sedang sakit atau menderita? Mantra apa yang boleh saya bacakan? Karena peliharaan saya sakit dan saya tidak tega melihat dia menderita. Terima kasih, Bante. Yang pertama, kita harus memahami bahwa diri kita itu selalu berada di tengah-tengah, bukan di atas, bukan di bawah. Jika Anda merasa keluarga kita yang paling berantakan, di bawah kita lebih banyak lagi. Kita selalu berada pada posisi tengah-tengah sebenarnya. Jika Anda mengatakan, aduh Bante, aku sedang susah, sebenarnya di bawah kita banyak lebih susah. Aduh Bante, saya bahagia, sebenarnya di atas kita banyak lebih bahagia daripada diri kita. Kita selalu berada di tengah-tengah. Sampai saya katakan tadi bahwa dunia ini ada perubahannya. Ketika kita tidak bisa menerima hal itu, maka itu akan muncul sisi duka. Maka kita perlu memahami juga bahwa keinginan kita yang agar keluarga seperti ini dan ini, jika itu tidak bisa tercapai dengan baik, akan memunculkan sisi kekecewaan. Maka proses berpikir harus dibenahi.
semua itu berubah. Masalah ini pun akan hilang, tidak akan bertahan selamanya. Butuh waktu juga. Tidak bisa semua instan, butuh waktu untuk bisa selesai. Ketika Anda sakit, minum obat. Itu ketika minum obat langsung sembuh atau tidak? Butuh proses, butuh waktu. Seperti itulah kita. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, Bante, apakah ada mantra supaya hewan cepat sembuh? Ada, yaitu bawa ke dokter. Ya, kalau hewan sakit, kalau Anda bisa mampu bawa ke dokter. Jika Anda tidak bisa, coba cari orang yang bisa membantu. Jika hanya doa tanpa ada usaha, tidak ada hasil. Jika ada usaha tanpa ada doa, itu agak kurang mantap. Maka ketika kita punya yang sakit itu, jangan hanya miliknya doa atau parita. Tidak seperti itu. Ada tindakan harus dilakukan. Kalau semua dengan doa selesai, tidak perlu ada dokter di dunia ini. Jadi ada kalanya Anda harus berpikir dengan jernih. Ketika hewan sakit, bawa ke dokter. Saya biku tinggal di Pustikat. Saya juga pernah bawa itu ke dokter. Pernah juga. Misalkan di Pustikat tempat saya tinggal ini ada kucing 3 ekor. Nah itu ada yang sakit begitu. Jadi saya minta umat, bisa nggak bantu bawakan ke dokter? Kan nggak mungkin tuh saya datang bawa kucing. Dok, tolong ini disembuhkan, nggak bisa kan? Dan sama umat, tolong ya ini dibawa. Ini tolong dibawa ke vet, ke dokter hewan. Karena sakit mungkin pilek dan seterusnya itu. Seperti itu, kita bisa meminta orang lain membantu. Itu biku. Kalau Anda saya nggak tahu bagaimana. Karena semua orang tuh punya kondisi yang berbeda-beda, nggak sama dengan saya. Begitu. Oke, sudah cukup mungkin? Masih ada? Oke, silakan. Terakhir ya. Oke. Selamat siang, Namo Buddhaya Bante. Bante tadi mengatakan bahwa saat ada sesosok makhluk meninggal tidak ada jeda. Tapi kenapa ada surga dan neraka diciptakan? Jadi kapan sesosok makhluk bisa dinyatakan masuk surga atau neraka kalau saat meninggal tidak ada jedanya? Bagaimana cara kita sebagai manusia bisa berdamai dengan sebuah masalah secara ikhlas dan terbuka? Terima kasih, Namo Buddhaya Bante. Bante, bagaimana ada surga dan neraka itu? Kalau saya mau agak berpikir kritis ya, sebenarnya surga dan neraka itu kita tidak pernah tahu apakah itu ada sungguhan atau tidak. Sejauh ini belum ada yang datang ngomong sama saya, oh bener Bante, saya habis datang ini Bante, saya ke wihara gini-gini, saya masuk surga. Belum ada. Padahal di Pitaka ada seperti itu, ada. Seperti itu, contoh Raja Bimbisara. Ketika Raja Bimbisara meninggal dari dalam surga, datang ngomong kepada yang lainnya. Kalau untuk saya belum ada. Kenapa? Bagi saya surga dan neraka itu agak nggak penting. Yang penting adalah saat ini sebenarnya. Jika Anda banyak berbuat baik dan ada surga, Anda akan masuk ke surga. Anda tidak akan masuk ke neraka. Jika Anda banyak berbuat buruk, Anda tidak akan masuk surga jika surga itu ada. Anda akan masuk ke neraka jika neraka itu ada. Loh Bante, bagaimana jika tidak ada surga dan neraka? Minimal saat ini jika Anda sudah berbuat baik saat ini, maka Anda sudah menikmati surga di dunia ini. Tapi jika Anda banyak berbuat buruk di dunia ini, maka Anda merasakan neraka di dunia ini juga, saat ini juga. Ketika Anda berbuat buruk itu ada rasa bersalah di sini, ada rasa sakit di sini. Itulah nerakanya di saat ini. Jadi itu saya jawab secara kritis, karena bukan secara bagaimana. Yang kedua tadi tentang penyelesaian masalah agar bisa berdamai dan oke. Ya. Memang masalah itu saya katakan tadi ada yang ringan,
ada yang sedang, ada yang berat. Semua itu muncul, tidak mungkin tidak ada penyebabnya. Pasti ada sisi penyebabnya. Salah satunya adalah karma. Karma bukan satu-satunya penyebab, bukan. Karma hanyalah salah satu penyebab dari munculnya masalah itu. Ketika Anda muncul masalah itu, hanya kepada diri sendiri. Semuanya pasti ada sisi kemunculannya, yaitu karma buruk yang pernah saya lakukan. Jadi, agar tidak muncul karma buruk di kemudian hari, maka saya berusaha untuk berniat lebih baik setiap saat. Berbuat baik itu tidak hanya berdana loh, tidak. Berbuat baik itu termasuk menjaga diri, punya pengendalian diri. Kalau ngomong dijaga, kalau berbuat dijaga, pikiran dijaga. Itu termasuk pengendalian diri. Ini semua termasuk berbuat baik juga. Dan munculkan pemahaman tentang ketidakkegalan, bahwa semua masalah itu bisa muncul, bisa lama, bisa muncul, bisa lama, tidak selamanya ada. Jadi tidak perlu tegang dengan masalah itu. Kita ketika punya masalah mencoba mencari solusi. Jika kita tidak mampu menemukan solusinya, coba diskusi dengan yang Anda dekat. Mungkin Anda dekat dengan si A, si B, Anda bisa berkonsultasi dengan mereka. Kenapa? Supaya mencari cara solusinya bagaimana. Ringan, mudah. Sedang, agak berat. Berat itu agak susah juga. Jadi Anda harus mengetahui bagaimana kategori masalah tersebut dan bagaimana solusinya. Tetapi ketika Anda sudah punya pemahaman tentang karma, batin ini agak tenang. Ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya berbuat saat ini, itu pernah saya lakukan terlebih dahulu. Jadi dirinya sudah tidak lagi kacau. Karena ketika orang punya masalah itu, kita sama mencari apa ya kira-kira kondisi, apa ya kira-kira penyebab masalah tersebut. Pertama, salah satunya adalah karma buruk yang berbuah. Jadi jangan khawatir. Semua misalnya, saya katakan tadi, semua pada sisi tengah-tengah. Tidak pernah kok kita di luar dari ini. Kita selalu berada pada kondisi yang tengah-tengah itu. Ketika ada punya masalah yang berat, di bawah itu masih yang lebih berat itu masih banyak. Biku makan cuma 2 kali ataupun sekali, begitu. Anda masih bisa makan 3 kali, bagus. Biku makan tergantung dana dari orang. Anda masih bisa beli, bagus. Berarti nggak bisa pilih-pilih soalnya. Tolong ya, Karaka, saya mau pesan order, mau PO nasi goreng, nggak bisa. Gue kasih Bante ini roti, kasih biskuit, ya sudah diterima. Dulu ketika saya tinggal di Bangka, ayah bertanya ke Bangka ya, kan tahu ya tidak sebagaimana waktu itu. Waktu itu perjalanan dari Bangka itu ya, dari ketika di wilayah hutan, jalan dari bawah ke atas itu lumayan loh. Dengan bubur sebesar ini, itu mantap. Saya tinggal sana lumayan lama. Ketika turun pindah patah itu, sudah baca baca terus itu. Ketika naik itu lumayan mantap. Mungkin kalau ayam mungkin setengah jam ya. Nah itu saya membutuhkan waktu 2 kali lipatnya. Itu 1 jam untuk naik itu. Sampai ngos-ngosan. Ketika naik buka patah, isinya hanya nasi dan pete. Kalau Anda bilang ini masalah, sebenarnya di bawah banyak yang nggak bisa makan daripada saya. Saya masih untung dapat nasi dan pete. Yang lain nggak dapat apapun. Jadi masih bersyukur dengan apa yang ada saat ini juga. Biku jubahnya begini-begini. Anda bisa ganti baju. Biku dikasih jubah apapun yang diterima. Jubah bagus diterima, jubah yang kurang baik juga diterima. Wah, bahannya kok bikin gatal ya? Ya tanya itu ya bagaimana? Ya sudah. Anda masih bisa beli baju A, B, C, dan D. Masih bagus. Biku kebutuhan hidupnya tergantung disupport oleh Allah. Saat sakit, lagi di wilayah hutan ya, saat sakit nggak ada obat.
Anda masih bisa beli ke apotek. Kami tidak bisa beli. Kan nggak ada kan biku-biku yang pergi ke apotek. Lo obat kan tidak ada. Bante ini adanya obat merek ini Bante kasih. Kalau itu mungkin nggak cocok. Ya sudah, itu yang diminum. Biku tergantung kebutuhan oleh umat. Kalau kami saja sepertinya tidak menderita, Anda seharusnya tidak menderita ketika ada masa seperti ini. Karena biku dianggap sebagai orang susah dan masyarakat. Dan kami tidak menderita ketika seperti itu. Malah bahagia. Ya, itu saja sebagai akhir dari Dhamma Talk dan Dhamma Desana pada hari ini. Demikian Dhamma Desana pada hari ini. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pluit Dhammasuka mengucapkan terima kasih kepada Bante Jayasilo atas Dhamma Desana pada pagi hari ini.